Shalom, selamat datang di online service AFC Epiyung. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda dalam kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali yang bergabung di dalam online service kami. Selamat datang, dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang Anda ingin doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami supaya Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang paling baik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini dimanapun Anda berada, saya ajak kita untuk memuji dan bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mau tepuk tangan bagi Tuhan kita, bagi Raja kita. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan, sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Come on church, let's praise His name. Mari sama-sama kita deklarasikan kemenangan kita. Haleluya. Wow, 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 wow.
Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dan di dalam Dia pengharapan kita tidak pernah goyah. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
Bapak, terima kasih. Pagi ini kami boleh bersyukur kalau kami diberkati dengan kesehatan dan kekuatan dan waktu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pagi ini. Mohon Roh Kudus berbicara kepada kami, baik buat hamba-Mu yang boleh berbicara maupun buat setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengar pada pagi hari ini. Mari biar firman yang boleh kami pelajari kami pada pagi hari ini boleh menjadi sesuatu yang boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami semakin lama dikuatkan, kami diteguhkan, kami diteguh, dididik Tuhan. Terima kasih, kami siap diberkati dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, happy Sunday buat semuanya, dan terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani pada ibadah online pada hari ini. Semuanya boleh terlaksana dengan baik, itu karena penyertaan Tuhan pasti, dan tetapi kerja keras kalian juga sangat berarti. Terima kasih tim, terus semangat, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, selama 2 bulan ini kita belajar sebuah tema yang menarik sekali, yaitu look forward, di mana di dalam tema ini kita belajar bersama-sama tentang melangkah maju dan berpikir maju. Nah hari Minggu ini saya mengajak kita semuanya untuk belajar bersama-sama melangkah maju di dalam sebuah kekudusan. Dan tentunya yang menjadi kesadaran kita semuanya adalah bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya adalah suatu karya yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan sekaligus memampukan kita untuk kita hidup baru di dalam Kristus. Dan di dalam Dialah kita mendapatkan segala kasih karunia yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tetapi di dalam pertumbuhan ini tentunya membutuhkan sebuah usaha keras, usaha dari saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya. Memang di dalam satu waktu kita hanya kagum saja akan kasih Tuhan, yaitu ketika kita lahir baru, ya pertama kali ketika kita lahir baru. Tetapi setelahnya kita harus melangkah bersama-sama untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Growing in Grace, bertumbuh dalam kasih karunia. Masih belajar dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya mencermati satu ayat saja, yaitu di dalam ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini, saudaraku yang terkasih. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Nah, kalau kita mau mencermati ayat ini dan kita belajar dari ayat ini, saudaraku yang terkasih, tentunya kita tidak bisa melepaskan ayat ini dari konteksnya, terkhusus dari pasal yang ketiga ini, dari ayat 1 sampai 18, di mana di dalam pasal ini Petrus banyak sekali mengatakan fakta-fakta di dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama, Petrus mengatakan di sana bahwa akan ada yang namanya hari Tuhan, ya, hari Tuhan. Apa sih maksudnya hari Tuhan? Di dalam pasal ini Petrus mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah ketika dunia yang hari ini kita diami, bumi yang hari ini kita tempati itu akan lenyap dan nantinya akan muncul, akan ada langit dan bumi baru di mana hanya ada kebenaran yang ada di sana. Dan juga Petrus di sana mengatakan fakta berikutnya, yaitu apa? Adanya penyesat-penyesat, di mana mereka tidak percaya dengan Tuhan sebagai pencipta, juga akan kedatangan Kristus, akan hari Tuhan ini. Sehingga mereka berusaha untuk menyesatkan jemaat Tuhan pada waktu itu. Makanya dalam pasal ini Petrus kasih jemaat alarm, peringatan, harus waspada, jangan terseret kepada kesesatan mereka. Ini yang fakta yang Petrus ungkapkan di dalam pasal 3 ini. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, tentunya sebagai orang percaya yang menantikan hari Tuhan, kita harus hidup seperti yang Allah tuntut. Ya, Petrus katakan di dalam ayat 11 di sana bahwa kita harus hidup suci dan saleh. Juga di dalam ayat yang ke-14, Petrus mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus hidup tidak bercacat dan bernoda. Ini tuntutan-tuntutan yang harus kita hidupi sebagai orang percaya, di mana di dalam menunggu waktu ini, di dalam menunggu janji kedatangan Kristus yang kedua, menunggu hari Tuhan ini, kita harus punya standar, kita harus hidup saleh, kita harus hidup suci, kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah tentunya kita harus yakini sebagai umat percaya bahwa keselamatan yang kita terima ini anugerah, bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena anugerah semata-mata. Dan yang harus kita catat dan kita garis bawahi bersama-sama adalah bahwa ketika
kita mau hidup suci dan hidup saleh, hidup tidak bercacat dan bernoda, ini tidak bisa kita dapati di luar Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah ada kasih anugerah ini yang membuat kita mampu untuk kita hidup seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya buat kita semuanya adalah bagaimana caranya kita supaya kita bisa tetap bertumbuh, kita tetap memenuhi standarnya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk hidup suci, untuk hidup saleh, tidak bercacat dan tidak bernoda dalam masa penantian ini. Jawabannya ada di dalam nats yang tadi kita baca, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia, seperti judul khotbah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini saya mau mengajak kita untuk menggunakan 4 pertanyaan yang akan menolong kita untuk memahami apa sih bertumbuh dalam kasih karunia itu. Yang pertama adalah, pertanyaan pertama adalah begini, apa arti bertumbuh dalam kasih karunia? Ya, apa arti bertumbuh dalam kasih karunia? Saya berusaha untuk mencari beberapa jawaban, beberapa pengertian dari berbagai macam sumber. Dan saya mendapati ada 2 definisi dari hidup bertumbuh dalam kasih karunia. Yang pertama adalah bertumbuh dalam kasih karunia itu artinya bertambah dalam keinginan untuk menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Dan kita membiarkan kehendak Tuhan itu memerintah dalam hidup kita hari lepas hari. Ini pengertian pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Kita berusaha semakin menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan kita membiarkan, kita mengizinkan Tuhan, kehendak Tuhan ini memerintah dalam hidup kita. Kemudian pengertian yang kedua adalah bertumbuh dalam kasih karunia ini semakin hari hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tentu saja kita harus menyadari bahwa hanya di dalam Dialah kita boleh memperoleh kekuatan, dimampukan untuk kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini pengertian-pengertian yang saya dapatkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita kembali kepada teks ayat 18 ini, di sana ada kata bertumbuhlah. Kata bertumbuh ini adalah kata perintah. Kata perintah yang bersifat present, bersifat kini dan aktif. Artinya bahwa perintah ini ditujukan kepada setiap orang yang membaca perintah ini. Kalau dulu Petrus menuliskan untuk dibaca para jemaatnya pada waktu itu. Tetapi hari ini kita sebagai pembaca, kita juga dituntut akan perintah ini untuk bertumbuh. Jadi kalau saya boleh terjemahkan secara bebas di dalam ayat 18 ini, kata bertumbuh dalam kasih karunia ini berarti bahwa tetaplah bertambah dalam keinginan untuk menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan kehendak Tuhan itu memerintah dalam hidup kita. Sehingga semakin hari hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Memang seperti tadi saya katakan, di dalam kehidupan kita mungkin ada titik-titik di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya bersyukur karena kasih Allah begitu besar. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai di situ saja. Kita harus melangkah dan kita harus bertumbuh. Jadi jelas bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bertumbuh itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Tidak boleh dilakukan satu masa saja. Satu masa kita bertumbuh, masa lain enggak boleh seperti itu. Bertumbuh ini harus dilakukan secara terus-menerus dan secara kontinu. Ini tentang arti dari bertumbuh dalam kasih karunia. Pertanyaan kedua, tentang bertumbuh dalam kasih karunia. Mengapa kita harus bertumbuh? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua bersama hari ini. Mengapa kita harus bertumbuh? Coba kita akan cermati dalam ayat 18 ini. Ini diawali dengan kata tetapi. Betul ya, tetapi ya. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan ayat 18 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 17. Di mana ayat 17 ini mengatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jelas di dalam ayat 17 di sana Petrus mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak mengenal hukum yang berusaha apa? Menyesatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Jelas kondisinya bahwa di sekitar orang-orang percaya, di sekitar kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu, ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan mereka dengan pengajaran-pengajaran, dengan pengertian-pengertian yang salah. Dan ini tentunya berujung pada kebinasaan mereka. Dan hari ini pun dalam kehidupan kita,
di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang akan membawa kita untuk menyesatkan, untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Makanya Petrus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan terseret kepada pengajaran-pengajaran mereka. Dan hari ini perintah ini juga buat kita semuanya, kita harus waspada. Siap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, waspada supaya kita juga tidak ikut terseret dalam arus-arus yang menyesatkan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, satu-satunya cara supaya kita tidak jatuh dan tersesat adalah dengan cara bertumbuh. Ya, catat ini baik-baik. Satu-satunya cara supaya kita tidak jatuh tersesat, supaya kita tidak ikut kepada rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, itu adalah dengan cara bertumbuh. Bila Anda tidak bertumbuh, itu artinya Anda akan mengalami yang namanya kematian, atau ada bahkan sudah mati di sana. Coba kita amati di dalam tumbuh-tumbuhan ya, kalau ada di sekitar kita. Ketika tumbuhan ini tidak bertumbuh, yang dia alami pasti apa? Layu. Kemudian apa? Busuk dan mati. Jadi kalau tidak ingin mati, kalau tidak ingin layu, harus bertumbuh. Maka dari itu, sebagai orang percaya kita harus bertumbuh. Ya, makanya kenapa kita harus bertumbuh? Karena kita tidak mau jatuh di dalam rupa-rupa pengajaran itu. Kita tidak mau hidup kita hanya stuck saja. Dan akhirnya kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh, dia akan mengalami sebuah kematian. Mati dalam hal ini adalah hidupnya tidak pernah ada progres, tidak pernah ada kemajuan. Baik itu karakternya, baik itu hatinya, semuanya tidak pernah ada kemajuan. Tidak akan pernah bisa memenuhi target yang Allah inginkan. Di dalam kitab Petrus, tadi yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan ingin bahwa hidup kita di masa-masa penantian ini, itu hidup kita adalah saleh, suci, tidak bercacat dan tidak bernoda. Ketika kita sebagai orang Kristen tidak bertumbuh, artinya kita tidak akan bisa mencapai target ini. Jadi itulah kenapa kita harus bertumbuh sebagai orang percaya. Ini pertanyaan kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pertanyaan yang ketiga, apa sih yang membuktikan sebuah pertumbuhan itu? Ya tentunya ketika kita mengatakan bahwa aku adalah pribadi yang bertumbuh, tentunya harus ada fakta-fakta, harus ada bukti-bukti yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Betul? Setuju dengan saya pasti ya? Harus ada bukti-buktinya. Nah sekarang kita mau lihat nih, apa saja sih yang membuktikan bahwa orang itu sedang bertumbuh atau kita sedang bertumbuh dalam kasih karunia? Yang pertama adalah begini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Ketika kita mendapati bahwa hidup kita semakin jujur, kita semakin tulus motivasi kita. Ini artinya bahwa kita sedang ada dalam masa-masa kita bertumbuh secara rohani. Kalau tadinya kita menjadi orang yang manipulatif, kita mungkin menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita. Atau ketika kita memutuskan atau kita mengerjakan sesuatu, motivasinya adalah motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita lakukan. Ini adalah manusia lama kita. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang bertumbuh, ini akan semakin hari boleh semakin berkurang. Sehingga hidup kita semakin jujur apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kemudian yang lainnya adalah hidup kita semakin lama digerakkan oleh prinsip, bukan oleh perasaan atau emosi. Dalam hal ini prinsip tentunya adalah prinsip firman Tuhan. Jadi kita bisa mengevaluasi nih diri kita masing-masing. Apakah hari ini hidup kita digerakkan oleh value-value kebenaran ataukah oleh emosi dan oleh perasaan saja. Kalau hari ini Anda merasa bahwa hidup saudara, hidup Anda digerakkan, didasari oleh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, artinya Anda sedang bertumbuh dalam rohani Anda. Kemudian bukti lain dari sebuah pertumbuhan rohani adalah semakin mengasihi Allah. Dan tentunya ketika kita mengatakan semakin mengasihi Allah, tidak bisa kita lepas dari kita mengasihi sesama kita. Nah, ini kita bisa cek dalam diri kita masing-masing. Apakah hari ini kita sudah mengasihi Allah lebih dari semua apapun di dunia ini, apapun yang kita miliki. Baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu harta kita, bahkan baik itu pelayanan kita sekalipun. Apakah kita sudah menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi yang kita kasihi? Kalau itu sudah ada, artinya Anda dalam track yang benar. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Anda mengasihi Allah, Anda harus juga mengasihi sesamanya. Ya, Anda tidak bisa katakan bahwa aku mengasihi Allah, tetapi Anda masih membenci saudaramu. Ini tidak bisa. Ya, jadi
Ketika Anda merasa bahwa semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesamamu, itu artinya Anda sedang bertumbuh. Hal lain yang membuktikan adalah kita merasa bahwa Tuhan semakin berdaulat dalam hidup kita. Ya, tentu saja ini disadari bahwa kita punya gambaran yang jelas dan benar tentang Allah. Allah itu besar, ya. Allah itu tidak tertandingi, ya. Allah itu luar biasa segala-galanya buat kita. Sehingga kita merasa tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Allah kita ini bukan apa-apa. Ketika Anda sudah merasa bahwa Allah berdaulat dalam hidup Anda, itu artinya Anda juga sedang bertumbuh. Kemudian bukti berikutnya adalah kita merasa semakin jijik dengan dosa. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan kita semuanya. Kita seringkali tidak jujur pada diri kita sendiri. Ya, kita mengaku orang percaya, kita mengaku orang Kristen, bahkan kita melayani, tetapi kita masih menghidupi dosa-dosa kita. Kita masih menghidupi kebiasaan lama kita. Kalau manusia lama kita suka berbohong, kalau manusia lama kita suka menipu, tidak jujur. Kalau manusia lama kita suka iri, kalau manusia lama kita suka membenci dan tidak mau memaafkan orang lain. Hari ini sebagai manusia baru, tentunya ini akan semakin terkikis, akan semakin hilang. Kita semakin jijik dengan perbuatan-perbuatan lama kita. Dan yang pasti kita tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Hari ini seberapa banyak dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya di dalam kehidupannya, walaupun mereka melayani, walaupun mereka sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi berkompromi dengan dosa menjadi suatu kebiasaan. Nah, ini harus kita kikis habis dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau Anda mendapati bahwa hidup Anda semakin lama semakin jijik dengan dosa, semakin tidak mau berkompromi dengan dosa, artinya pertumbuhan ada dalam kehidupan Anda. Berikutnya, bukti lain yang menggambarkan sebuah pertumbuhan adalah berkurangnya keinginan akan materi, akan kehormatan dan akan kesenangan. Semuanya ini berbicara tentang bagaimana diri kita menjadi pusat, menjadi center. Ketika kehidupan kita, hidup saudara dan saya masih menjadikan aku sebagai pusatnya, aku sebagai senternya. Tentunya ini tidak bisa dikatakan sebuah pertumbuhan. Ketika Anda bertumbuh artinya Anda berkurang. Semakin lama Allah lah yang menempatkan yang menjadi senter dalam kehidupan Anda. Allah semakin besar, Kristus semakin besar dan Anda semakin kecil. Ini bukti dari sebuah pertumbuhan. Kemudian hal yang lainnya yang membuktikan dari sebuah pertumbuhan adalah semakin suka bersekutu. Ya, ini catat baik-baik. Semakin suka bersekutu. Bersekutu dengan teman-teman kita, sesama orang-orang seiman, atau bahkan mungkin semakin hari kita semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin rindu untuk baca firman Tuhan. Kita semakin rindu untuk berdoa. Nah, kalau kita tidak mendapati ini dalam kehidupan kita, artinya Anda tidak ada dalam masa pertumbuhan. Anda tidak ada dalam pertumbuhan rohani. Tapi ketika Anda mengalami sebuah kerinduan, ketika satu hari tidak baca Alkitab, ketika satu hari tidak berdoa, ketika satu hari tidak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu artinya Anda jauh dari yang namanya pertumbuhan. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari cek diri kita hari ini. Milikilah sebuah kerinduan untuk kita bersekutu dengan Allah, dengan sama kita. Ini bukti dari pertumbuhan rohani kita. Kemudian hal terakhir yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya adalah semakin berani untuk minta maaf dan semakin berani untuk melepaskan pengampunan. Seberapa banyak dari kita hari ini yang ketika kita tahu kalau kita salah, kita seakan-akan tidak tahu itu. Kita seakan-akan tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang salah. Kita berlaku biasa saja, padahal kita tahu, kita sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi orang yang bertumbuh, pasti dia akan segera minta maaf. Dia akan berani untuk mengakui kesalahannya. Dan kemudian apa? Kemudian tidak melakukannya lagi, memperbaikinya. Ini orang yang bertumbuh. Juga orang yang bertumbuh ini adalah orang yang semakin berani untuk melepaskan pengampunan. Hari ini banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang walaupun mereka sudah
dikatakan mereka hidup secara rohani sekali, tetapi mereka masih menyembunyikan akar-akar kepahitan. Mereka masih menyembunyikan luka-luka batin yang belum mereka lepaskan. Mereka masih belum bisa mengampuni orang lain. Mungkin disakiti orang tuanya, mungkin disakiti sahabatnya, dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen yang hari ini masih menyimpan itu. Makanya saya mengajak saudaraku yang terkasih hari ini, mari cek dalam hidup kita masing-masing. Apakah hari ini kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Dan kita sudah harus berani minta maaf ketika kita menyakiti dan berbuat salah kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, list ini adalah bukti-bukti dari pertumbuhan dalam kasih karunia. Mari saya dorong hari ini kita sebagai orang percaya, kita cek dalam hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah mengalami perubahan yang signifikan? Walaupun perubahan itu harus terjadi tahap demi tahap, tetapi kita harus menyadari bahwa hidup kita harus berubah dari manusia lama kita. Perubahan itu harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Grafiknya semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Itu yang Allah kehendaki untuk kita sebagai orang percaya, supaya ketika saatnya datang, ketika janji Tuhan itu digenapi, Dia datang untuk yang kedua kali. Hari Tuhan itu datang, kita dinyatakan sebagai pribadi-pribadi yang layak. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Dia selama-lamanya. Ini pertanyaan yang ketiga ya, apa yang membuktikan sebuah pertumbuhan? Pertanyaan yang keempat, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Nah, ini pertanyaan yang penting. Kalau tadi kita mencari apa artinya, kemudian ciri-cirinya, kemudian kita mengapa kita harus bertumbuh. Nah, hari ini bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Di dalam Nats tadi, ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Garis bawahi, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, satu-satunya cara supaya kita bisa bertumbuh adalah apa? Kita bertumbuh dalam pengenalan kasih karunia. Kita mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang menopang kehidupan kita. Saya punya ilustrasi tentang seorang pemain akrobat. Kalau jaring pengaman ya, kalau seorang pemain akrobat itu pasti ketika dia bermain akrobat, dia lompat-lompat di tali yang tinggi begitu, itu pasti ada yang namanya jaring pengaman. Kita bisa umpamakan itu jaring pengaman ini dengan kasih karunia Tuhan, ya. Dan kemudian usaha dari akrobat ini, sang akrobatik ini untuk berlatih sungguh-sungguh, ini kita umpamakan sebagai usaha kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa seorang pemain akrobat itu, walaupun dia tahu bahwa di bawahnya itu ada jaring pengaman, ketika dia jatuh, ketika dia meleset pegangannya, dia pasti tidak akan terluka karena ditangkap oleh jaring-jaring pengaman ini. Tetapi pernahkah Anda tahu bahwa seorang pemain akrobat ini tidak pernah bermain-main, tidak pernah sembarangan dalam berlatih. Dia akan bersungguh-sungguh dalam berlatih sampai dia mencapai yang namanya kemaksimalan keahlian skill mereka. Nah, hari ini pun kita juga harus seperti itu. Kita tahu bahwa ada kasih karunia di dalam hidup kita, tetapi kita harus sungguh-sungguh dalam melatih diri kita. Karena pada dasarnya ciri-ciri yang tadi kita bahas di depan itu bukan terjadi tiba-tiba dalam hidup kita, tetapi perlu yang namanya berlatih, perlu yang namanya disiplin. Seberapa banyak dari kita hari ini yang memutuskan untuk menyerah, give up ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Hari ini saya dorong kita semuanya, yuk jangan pernah katakan putus asa, terus berlatih, asah karakter kita, asah kepribadian kita, kejar kekudusan, kejar kesalehan, kejar kesucian, sehingga hidup kita tidak bercacat, tidak bernoda. Dan ketika Tuhan datang, kita didapati layak di hadapannya. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengejar semuanya? Hanya dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ini bagian yang harus kita lakukan. Membaca firman Tuhan, tidak hanya berhenti sampai membaca, kita merenungkan. Ketika kita merenungkan, tidak hanya stop sampai dimerenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen hari ini hanya sampai di tahap membaca dan merenungkan saja. Mereka mengerti benar firman Tuhan, mereka paham betul firman Tuhan, mereka hafal betul firman Tuhan ayat demi ayat.
tetapi tidak banyak dari kita yang melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, tentunya firman ini tidak akan punya kuasa dalam hidup kita. Ini hanya berupa tulisan-tulisan saja. Tetapi ketika kita melakukannya, maka firman ini akan berkuasa dalam hidup kita. Bagian lainnya, supaya kita bisa tetap bertumbuh dalam kasih karunia adalah membuang semua penghalang-penghalang kita. Membuang segala sesuatu yang mendorong kita untuk mencintai dosa. Ya, dosa itu nampaknya enak. Dosa itu nampaknya nyaman, tetapi saya mau katakan bahwa kebiasaan yang buruk, kebiasaan lama kita itu akan berakibat fatal, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Ingat, Allah memang kasih, Dia mengampuni, tetapi setiap kesalahan, setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Makanya buang semua hal-hal yang mendorong kita untuk mencintai dosa. Belajar sama-sama ya saudaraku yang terkasih, tidak gampang. Ini adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Tidak langsung terjadi, iya. Tetapi paling tidak kita mau belajar keras, kita mau berlatih. Di dalam masa-masa menunggu ini, biarlah kita kejar hidup suci, kesalehan, hidup yang tidak bercacat, hidup yang tidak bernoda. Sehingga Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan Desember. Seperti biasanya kita akan ambil bagian di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Yang menjadi dasar dari perjamuan kudus kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang percaya yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan kehidupan dalam hidup mereka. Tetapi sebelum kita maju dalam perjamuan kudus Tuhan, saya mengajak kita semuanya mengevaluasi diri kita. Karena kita tidak mau ketika ikut dalam perjamuan kudus Tuhan, hati kita ada yang belum beres. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 berkata demikian. "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Mari kita evaluasi dalam diri kita, apakah hari ini hidup kita ada dalam damai dengan Tuhan. Yang kedua, apakah hari ini hidup kita ada dengan damai dengan sesama kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami tahu bahwa hidup kami tidak sempurna. Hari ini kami mohon ampun untuk setiap apapun yang boleh menjadi kesalahan dalam hidup kami, yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pagi ini kami layak untuk kami ambil bagian di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Supaya kami tidak dinyatakan berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mohon ampun untuk semua kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti yang sudah ada. Kita akan angkat roti ini tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita sebagai wujud penghormatan kita terhadap tubuh Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang sudah kita persiapkan. Kita angkat dengan tangan kanan kita sebagai wujud penghormatan kita akan darah Kristus. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kita.
Minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sudah bersama-sama diperkenankan Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, karya besar-Mu, penebusan-Mu atas dosa-dosa kami, sesuatu yang tidak bisa kami bandingkan dengan apapun juga karena sangat besar nilainya Tuhan. Dan kami syukuri itu, keselamatan yang sudah kami terima. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau hari ini ada di antara kami mungkin yang mengalami kelemahan secara rohani Tuhan. Kami berdoa supaya melalui perjamuan kudus ini kami semakin hari dikuatkan, kami semakin hari disadarkan kembali bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi ada Kristus yang sudah membayar kami lunas, yang berkuasa atas hidup kami, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin bersemangat dalam menampaki kehidupan kami. Kalau kami hari ini mungkin ada yang lemah secara fisik Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sebagai Allah penyembuh buat kehidupan kami, disembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan, dijauhkan dari segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atas tubuh kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami mengalami masalah-masalah dengan hubungan Bapa, baik itu hubungan dengan pasangan kami, hubungan dengan orang tua kami, dengan anak kami Tuhan, dengan teman kami, dengan sahabat kami. Kami berdoa, mohonkan hati besar supaya kami bisa menjadi orang yang mengampuni seperti hati Kristus yang sudah mengampuni. Kami rindu bahwa hati kami seperti hati Kristus yang mengasihi semua orang dan kami juga bisa mengasihi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa, hari ini kami yakin dan percaya bahwa darah Tuhan adalah darah yang sudah menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bahkan berdoa untuk setiap kami, jemaat Tuhan yang ada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semuanya dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan mereka. Ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Sehingga masa-masa ini bukan sesuatu yang menjauhkan mereka dan kami semuanya dari kasih Tuhan. Tetapi biarlah masa-masa ini boleh mengingatkan kami bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal budimu akan pimpin engkau dari hari sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia. God bless you.